semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Situasi Honda sedang memanas. Apakah ada pergantian dari manajer tim Repsol Honda Alberto Puig? Tentunya ini mengecewakan bagi tim Repsol Honda. Ada pendapat mengatakan bahwa Alberto Puig akan digantikan oleh Valentino Rossi untuk menjadi manajer tim Repsol Honda. Untuk menyelamatkan tim Honda, Honda harus bergerak dan mencari pengganti dari Alberto Puig. Nama Valentino Rossi muncul untuk menggantikannya. Mungkin ini adalah baru rumor belaka, tetapi ada baiknya jika Luca Marini bisa menghubungi Valentino Rossi untuk menggantikannya Alberto Puig di tim Repsol Honda. Luca Marini yakin Honda bisa bekerja di arah yang benar. Luca Marini mungkin masih mencari poin Repsol Honda pertamanya, tapi pembalap Italia itu yakin mereka bekerja di arah yang benar setelah akhir yang menggembirakannya di MotoGP Mugello di kandangnya. Tidak seperti biasanya, Luca Marini mencatatkan lap terbaiknya pada lap kedua, tiga, dan lap terakhir. Sementara semua pembalap lainnya mencapai puncak paling lambat lap ke-12 dan merasa kecepatannya di akhir balapan mendekati 10 besar selama performa terbaiknya perjalanan RC213V sampai saat ini. Layaknya rekan timnya Joan Mir, Luca Marini pun membalap dengan paket aerodinamis yang terbaru dari Honda untuk pertama kalinya di MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Daftar mesin MotoGP menunjukkan bahwa Luca Marini juga menggunakan mesin konfigurasi baru yang dikabarkan memiliki lebih sedikit inersia untuk mencoba dan membantu belokan yang diperkenalkan seminggu sebelumnya di Barcelona. Saya pikir ini bahkan lebih baik dari Barcelona. 7 lap terakhir saya merasa lebih baik dan kecepatan saya mendekati 10 besar, kata Luca Marini, yang finish kurang dari 1 detik dari satu-satunya Honda lain yang bisa mencapainya. Tentu saja masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan jarak ke titik pertama terlalu jauh. Namun kami kini bekerja ke arah yang benar. Sangat disayangkan saya tidak bisa memberikan penampilan yang lebih baik untuk para penggemar, tapi akan lebih baik lagi ke depannya. Basis kami sekarang cukup bagus. Kami harus terus mengerjakan detail akhir tersebut. Uji coba besok memberikan kami kesempatan bagus untuk bereksperimen. Finish paling belakang terus dan belum mendapatkan poin pakai Honda. Ternyata ini alasan adik Valentino Rossi. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, belum juga bisa dapat poin saat naik Honda hingga MotoGP Italia. Luca Marini yang menjalani musim perdana di Repsol Honda musim ini paling sering finish di posisi paling belakang. Untungnya di MotoGP Italia ia tidak finish paling belakang karena masih ada Lorenzo Savadori yang turun dengan status wildcard. Tapi Luca Marini hanya finish di urutan ke-20 dan belum dapat poin sama sekali musim ini. Luca Marini menjelaskan perbedaan antara geber motor Honda dan Ducati hingga MotoGP Italia. Pertama, dalam pengereman, Ducati sangat mudah mencari lap time dengan cara mengerem lebih telat, ungkapnya dikutip dari gp1.com. Tapi Honda juga enak dikendarai dan saya merasa menikmatinya, lanjutnya. Saya merasa motor ini lebih mudah dikendarai terutama saat keluar tikungan, jelasnya. Tapi performa motor masih tertinggal jauh, lanjut Luca Marini yang masih adaptasi dengan Honda RC213V. Luca Marini mengakui kekuatan Honda adalah memiliki top speed yang tinggi. Kalau di lintasan lurus malah sering lebih kencang dari Ducati untuk top speed. Tapi masalahnya bukan di situ, kata Luca Marini. Terutama untuk setting ban depan kita jelas masih tertinggal, keluhnya. Dari cengkeram motor di tikungan juga salah satu contoh kelemahan kami, ungkapnya. Aerofairing juga masih meraba-raba. Kita harus segera memutuskan apakah mengganti dengan yang baru tapi desain yang mana, ungkapnya menjelaskan.
Lalu mesin kita sempat mencoba yang baru, tapi saya tidak suka dengan kembali dengan settingan lama, kata Luca Marini. Tak kunjung meraih poin, apakah Luca Marini akan cabut dari Honda? Luca Marini rumornya bakal mengakhiri eksistensinya di Repsol Honda lantaran hingga saat ini belum juga meraih poin. Adik Valentino Rossi dikabarkan tengah mendekati Trackhouse, tim satelit Aprilia yang dipimpin oleh Davide Brivio. Trackhouse saat ini diperkuat oleh dua pembalap andalan, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Luca Marini sendiri masih terikat kontrak 2 tahun dengan Honda. Artinya jika memutuskan pergi sebelum 2025 akan menjadi pekerjaan yang rumit untuk dirinya. Luca Marini mengatakan bahwa proyek bersama Repsol Honda tidak berjalan sesuai rencana. Honda masih berada di posisi terbawah klasemen konstruktor dengan 12 poin. Apa yang ditawarkan Honda kepada kami pada awal musim tidak berjalan. Kami sudah tertinggal jauh dibandingkan musim lalu. Tidak ada yang mengira hal itu, ungkap Luca Marini. Sementara itu, Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap yang belum meraih poin di MotoGP 2024. Dia berada di posisi kedua-tiga, bahkan tertinggal dari pembalap penguji KTM Dani Pedrosa yang mengoleksi 7 poin. Kami memulainya dari posisi yang jauh di belakang dan sekarang kami mengambil langkah kecil. Tidak mudah untuk memperbaikinya, tutup Luca Marini. Maka dari itu Luca Marini sudah mengatakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Repsol Honda. Luca Marini menghormati kontraknya bersama Repsol Honda yang berdurasi 2 tahun atau 2 musim di MotoGP 2024 hingga MotoGP 2025. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig mengkonfirmasi bahwa Luca Marini tak akan pindah kemanapun di MotoGP 2025. Kedua pihak bertekad menghormati kontrak yang masih berjalan. Namun Alberto Puig juga tak memungkiri masa depan yang pasti. Yang tak pasti soal kelanjutan kerjasama dengan Joan Mir dan Nakagami. Marini dan Johan Zarco mengantongi kontrak 2 musim dengan Repsol Honda yang baru akan habis musim depan. Di lain sisi kontrak Mir dan Nakagami akan habis akhir musim ini. Mir sendiri sudah belak-belakan mengaku lelah melihat performa Honda terus terpuruk, sementara Nakagami juga tak kunjung kompetitif. Luca Marini dan Joan Mir pun belakangan sempat digosipkan sama-sama mengincar kursi di Trackhouse Racing. Namun Marini tegas membantah rumor tersebut dan menegaskan ia akan bertahan di Honda musim depan. Alberto Puig juga menyatakan bahwa Luca Marini tak akan pergi kemana-mana, tetapi mengakui masa depan Nakagami tak ada di tangannya. Luca Marini punya kontrak 2 tahun, jadi dia diblokir. Kita lihat saja nanti. Soal Takaki Nakagami, bisa dibilang pada dasarnya ia proyek yang ditentukan oleh orang-orang Honda di Jepang. Tahun lalu ia menandatangani kontrak 2 tahun dengan Joan Mir yang juga habis 2 tahun. Kami harus lihat bagaimana performanya, kata Alberto Puig menjelaskan. Belakangan ini Mir memang menyatakan ogah terus-terusan tampil di papan bawah dan Honda sudah melepasnya jika Mir mau hengkang dari tim Repsol Honda. Tapi tidak untuk Luca Marini yang masih punya kontrak hingga MotoGP 2025.